Yang terhormat, Waalaikumsalam. yang terhormat kepada Pak Adiko Sasya Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah PP, serta teman sejawat kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang strategi geopolitik. Sebelumnya, saya atas nama Sauzaulia Putri dengan NPM 213403537 selaku moderator, dan teman saya Sinta Barokah dengan NPM 213403046 selaku pemateri 1. Langsung saja ya, penyajian materi. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategi, dan politik suatu negara. Sedangkan untuk implementasinya memerlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Lalu yang kedua, ada ruang lingkup geopolitik. Yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, yaitu Sinta. Untuk Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan geopolitik. Latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. A. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. B. Masih memakai teritorial maritim atau bisa disebut dengan TZMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Merealisasikan deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi Juanda adalah 1. Perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. 2. Laut wilayah Indonesia, yaitu jarak laut yang berjarak 12 mil. 3. Perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar. Dan yang terakhir adalah negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, implementasi dan contoh kasus. 1. Ada kasus deklarasi Juanda. Deklarasi ini dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di dalam, di antara dan di sekitar Kepulauan Republik Indonesia adalah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada Deklarasi Landas Kontinen. Prinsip wawasan Nusantara adalah deklarasi landasan kontinen ini. Landasan ini menyangkut masalah mengenai wilayah perairan negara Indonesia untuk melindungi pertahanan maritim wilayah Indonesia. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir ada kasus perairan Ambalat di Laut Sumatera. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 atas nama Sinta. Lalu sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh diajukan pada sesi kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan pertama dari Wifa akan kami tampung dulu.
Adakah teman lain yang akan bertanya? Oke, karena pertanyaan itu bisa di room chat, berarti sambil Anda menunggu pertanyaan dan mempersiapkan jawaban, ya. Sekarang boleh aja lanjut ke kelompok yang lainnya dulu ya. Ke kelompok geostrategi. Silakan. Baik. Dan tolong yang lainnya untuk aktif bertanya ya. Ini di ruang chat bisa sambil persiapan gitu. Dimulai saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atas kesempatan yang diberikan, serta rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Guntur Ersanovito dan rekan saya Reski Nafadilah akan mempresentasikan materi mengenai geostrategi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang nasional, wadah, ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada latar belakang geostrategi. Menurut Hugwait, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di AS. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Selanjutnya ada alasan utama kemunculan konsep geostrategi. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang terakhir, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reskina. Kepada Reskina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai tujuan dari geostrategi. Tujuan dari geostrategi itu yang pertama, ada menegakkan hukum dan ketertiban, law and order. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, welfare and prosperity. Yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Keempat, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan kelima, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri.
Selanjutnya ada geostrategi Indonesia. Menurut lampiran PPRI nomor 97 tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Selanjutnya merupakan contoh masalah geostrategi di Indonesia. Pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur disebutkan memunculkan potensi ancaman geostrategis baru. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN atau Bappenas Bogat Widiatmoko. Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2062 km, di mana hal ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Dari sisi laut, lokasi IKN juga berhimpitan dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 dan choke point atau titik sempit dunia. Sedangkan di udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region FIR milik negara tetangga seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Belum berhenti di situ, saat ini Pulau Kalimantan merupakan lokasi serta jalur kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dekat dengan segitiga transit teroris, seperti di Sulu, Sabah, dan Poso. Terakhir, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti The Five Power Defense Arrangement, FPDA Malaysia, Aliansi AUKUS, serta terdampak dari adanya One Belt One Road yang dilakukan oleh Tiongkok. Jelas masalah tersebut merupakan ancaman bagi geostrategi di Indonesia. Untuk itu, perpindahan IKN ini harus dilengkapi dengan rancangan sistem pertahanan dan keamanan baru sebagai antisipasi dari ancaman perang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reskina atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman, disilakan. Pertanyaan dari Wipa adalah, apa yang dibutuhkan Indonesia untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan wawasan Nusantara tersebut? Pertama, sikap nasionalisme dan juga toleransi dalam keberagaman karena tidak setiap wilayah di Nusantara memiliki paham yang sama akan suatu pandangan. Kedua, sikap bela negara yang tinggi serta pemahaman yang lebih dalam akan situasi wilayah masing-masing juga perlu diperhatikan. Wipa, apakah cukup dengan jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Apakah ada Baik, pertanyaan lain mengenai geopolitik? Atau silakan Anda ambil alih dulu. baik, apakah ada teman lain yang akan bertanya? Jika tidak ada, mungkin saya sebagai moderator akan mencukupkan diskusinya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sambil menunggu jawaban kelompok geostrategi ya, tadi ada 2 atau 3 pertanyaan mengenai konsepsi geopolitik ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana perkembangan hukum laut ya, karena memang yang menjadi sensitif wilayah perbatasan sebuah negara adalah wilayah lautan. Apalagi di Indonesia kan luas wilayah daratannya lebih sempit ya, adapun luas lautan jauh lebih besar daripada daratan. Nah, sehingga konsepsi geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Karena memang secara geografis
kita itu negara kepulauan gitu ya, di mana laut itu menghubungkan pulau-pulau gitu kan, yang secara geografis kita ini banyak sekali memiliki sumber daya alam ya, kekayaan alam dan berbagai potensi ya. Tinggal bagaimana apakah secara politik pengelolaannya itu sudah baik atau belum gitu kan. Inilah yang menjadi tantangan siapapun yang mengurus Indonesia gitu kan. Karena memang dari tahun ke tahun tentunya wilayah Indonesia ini secara nampak maupun tidak nampak banyak sekali memiliki hal-hal ancaman-ancaman yang tanpa kita duga, yang dianggap mungkin bukan sebuah ancaman karena menguntungkan sebagian pihak, padahal dari sisi konsepsi jangka panjang itu adalah hal yang sangat membahayakan ya bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Nah, wilayah-wilayah yang menjadi syarat mutlak sebuah negara, tentunya ini kan saking pentingnya wilayah, sehingga ya setiap negara yang memiliki wilayah itu harus benar-benar menjaganya. Karena satu jengkal aja dikuasai oleh kepentingan asing, ya maka itu akan hilang ya kedaulatan suatu negara tersebut. Bahkan tak jarang ya yang memunculkan peperangan ya antar bangsa, antar negara itu karena masalah geopolitik ya. Baik itu perebutan wilayah ya, maupun sengketa wilayah ya, yang pada akhirnya memicu konflik. Nah, sehingga konsep geopolitik ini itu kan nanti akan ada hubungannya dengan konsep geostrategi ya. Kalau tadi misalnya kelas kelompok yang terakhir tadi menjelaskan tentang wacana pemindahan ibu kota ya sebagai salah satu isu geostrategi ya. Itu kan sebenarnya masalah geopolitik ya pada awalnya. Karena bagaimana tempat itu kan bagi sebuah negara bukan hanya sebatas wilayah orang hidup ya. Tetapi bagaimana bisa ada kehidupan yang tentunya tidak langsung diterjemahkan ke dalam satu keadaan lalu orang itu bisa tinggal dalam keadaan tersebut. Tentunya apa yang ada dulu yang dimaksud dengan strategi ataupun konsep politik dulu yang diambil. Misalnya yang lebih jelas ya. Kenapa sih Jakarta ibu kota Indonesia? Itu kan ada analisis politiknya. Bukan semata-mata ada tempat lalu dijadikan ibu kota. Ya termasuk kenapa Kalimantan misalnya dan Jakarta harus pindah. Apakah hanya karena alasan teknis misalnya Jakarta padat, macet, panas, Pulau Jawa telah padat, lalu Kalimantan masih banyak tanah kosong, lalu akhirnya kita pindah ke tempat yang kosong. Saya kira tidak seperti itu. Ada analisis jangka panjang. Namun analisis yang tersebut, apakah secara geostrategi ya, itu dapat menguntungkan, membahayakan, memperkuat atau memperlemah bangsa itu? Maka dapat analisis ya secara geostrategi. Itu kan. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan tentang tata ruang ataupun ruang yang ada untuk dijadikan satu konsep politik yang untuk mengelola negara. Itu yang maksud dengan geopolitik. Silakan saya serahkan ke kelompok yang geostrategi untuk langsung menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Baik, untuk pertanyaan dari Salza akan dijawab oleh Reskina. Kepadanya disilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salza mengenai kebijakan apakah kebijakan berlandaskan geostrategi berdampak signifikan dalam pembuatan keputusan? Jawabannya iya, karena hal ini setiap kebijakan dibuat dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia. Adapun unsur geografi sendiri merupakan salah satu aspek pendukung tercapainya ketahanan nasional. Bagaimana untuk Salza, apakah cukup? Cukup, terima kasih.
Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Wifa. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, apa saja contoh geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia dan apa saja yang seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung terlaksananya geostrategi tersebut? Baik, jadi contoh geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama masalah perbatasan Timur-Timur Indonesia, sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat, serta batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Adapun apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung terlaksananya geostrategi tersebut, yaitu dengan menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, menanamkan dan melaksanakan ajaran kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Dengan itu diharapkan kita dapat mendukung geostrategi dan tetap mempertahankan dan tetap mewujudkan, menerapkan, serta menegakkan aturan seadil-adilnya. Bagaimana kepada Wifa? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Salsabil, masih kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, tanggapi aja semampunya aja. Sambil nunggu jawaban terakhir dari kelompok geostrategi ya, saya akan menyampaikan poin penting dari geostrategi gitu ya. Nah tadi kalau geopolitik adalah wawasan Nusantara ya, atau wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah sedangkan geostrategi itu dalam bentuk apa sebenarnya ya, peran nyatanya itu dalam bentuk ketahanan nasional ya. Kenapa dalam geostrategi itu memerlukan ketahanan nasional? Karena setiap negara itu kan memiliki ancaman. Ya. Ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kalau istilah dulu itu. Ya. Ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu akan datang. Ya. Baik sekarang maupun yang akan datang. Ya. Baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Apakah ancaman dalam bentuk militer, peperangan? Kan kalau kita lihat ya, walaupun kita sekarang tidak mengalami peperangan, tapi lihat di sekitar kita di dunia kan, ada invasi Irak, invasi Rusia ke Ukraina, ya. Belum lagi di Timur Tengah yang tak henti-hentinya konflik peperangan gitu kan dan sebagainya. Itu ancaman militer. Nah, apakah sekarang negara seperti kita yang saat ini, dulu kan kita pernah juga mengalami ancaman militer dengan penjajahan. Apakah dengan sekarang tidak ada ancaman militer kita tidak punya ancaman? Justru kan sekarang lebih berat lagi karena ancaman di dunia cyber, di dunia internet, di dunia maya, mungkin terasa bukan ancaman, itu padahal ancaman. Ya. Itulah ya bagaimana strategi negara dalam menghadapi bahaya ancaman itu, ya, dan bagaimana negara tersebut dapat mempertahankan dari ancaman tersebut. Dan itu pada prinsipnya bukan hanya kewajiban negara. Ya. Betul, memang negara punya tugas pokok ya dalam apakah memiliki kementerian pertahanan maupun keamanan, bahkan memiliki kekuatan militer ya dalam rangka menjaga ancaman dari luar ya, juga dari dalam ya, karena dari dalam pun tidak kalah bahaya peperangan itu, seperti ya separatisme itu kan salah satu ancaman ya selain penjajahan. Nah juga ada yang menjadi kewajiban warga negara lewat bela negara. Nah salah satu peran serta sebenarnya ya
negara terhadap warga negara. Warga negara terhadap negaranya adalah ikut serta dalam upaya bela negara. Dan banyak bentuknya bela negara itu. Seperti di mata kuliah PKN ya, ataupun pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk upaya bela negara. Kalau di negara lain, kalau Anda mungkin tahu sering mendengar berita ya, di Korea itu kan justru upaya bela negaranya itu setiap warga negaranya mewajibkan untuk wajib militer gitu kan. Anda selain PKN kalau di Unsur kan juga ada pendidikan bela negara. Tapi kita sejauh apakah itu benar-benar efektif atau tidak kan Anda sendiri yang merasakannya. Tapi bagi negara-negara yang sedang mengalami ancaman serius, itu wajib militer menjadi salah satu hal yang harus disiapkan ya oleh warga negara atau siap tidak siap ya, karena itu sebuah kewajiban warga negara terhadap negara. Ya mudah-mudahan ya negara kita tidak sampai ke sana lah. Dengan upaya kita menjaga meningkatkan kualitas diri pun itu sebagai satu upaya bentuk bela negara yang akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oke, silakan saya serahkan ke kelompok presentasi. Sekaligus untuk menutup, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salsabil. Untuk hal tersebut, kembali lagi kepada konsep geostrategi Indonesia, yaitu didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, untuk hal lain menjelang ujian akhir semester nanti akan disampaikan pada media lain ya. Kita tutup saja perkuliahan hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.